warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wulandari, nomor PP 1910251029 dari kelas Proteksi Tanaman A. Perkenalkan, nama saya Tifla Fitri Anissa, nomor BP 1910251022 dari kelas Proteksi Tanaman A. Perkenalkan, nama Akbar Krisna Putra, BP 1910251023 dari kelas Fisiologi Tumbuhan Proteksi A. Perkenalkan, saya Okti Pamirani, BP 1910251046 dari kelas Prot A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wilda Ramadhani, BP 1910251024, kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan, Proteksi Tanaman A, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang klorofil. Yang pertama yaitu pengertian klorofil, letak klorofil, dan peranan klorofil. Pengertian klorofil. Klorofil berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros dan pilos. Kloros yang artinya hijau, dan pilos yang artinya daun. Klorofil adalah pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Senyawa ini dimanfaatkan dalam proses fotosintesis yang dapat menyerap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Letak klorofil dapat ditemui di tilakoid, tepatnya di dalam kloroplas. Peranan klorofil yaitu ada 3, memanfaatkan cahaya matahari, memicu fiksasi CO2 yang akan diubah menjadi karbohidrat, dan menyediakan dasar energenetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia klorofil. Yang pertama, sifat fisika. Semua klorofil memiliki sifat dapat berfluoresens, yaitu apabila mendapat penyinaran dengan spektrum yang berbeda, maka cahaya yang diteruskan adalah cahaya pada spektrum yang berlainan. Yang kedua adalah sifat kimia. Klorofil A, B, dan C tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam berbagai jenis pelarut organik. Klorofil A mudah larut dalam etil alkohol, etil eter, aseton, kloroforum, dan karbon bisulfit. Sedangkan klorofil B dan C dapat larut dalam pelarut yang sama, meskipun tidak semudah dengan klorofil A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pigmen. Pigmen itu sendiri merupakan satu zat yang mengubah cahaya tanpa sebagai proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Pigmen terdiri dari 3 macam. Yang pertama, klorofil, yang kedua, antosianin, dan yang ketiga, karotenoid. Klorofil atau yang biasa dikenal namanya dengan zat hijau pada daun merupakan pigmen yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil ini mampu menyerap energi dari cahaya matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, antosianin merupakan pigmen yang memberikan warna merah keunguan yang dapat ditemukan pada sayuran, buah-buahan, daun, dan juga pada tanaman bunga. Untuk antosianin ini dapat ditemukan pada bagian epidermis dan juga sel mesofil pada tumbuhan. Yang ketiga ada karotenoid, merupakan pigmen organik yang dapat ditemukan pada bagian kromoplas yang tidak memiliki klorofil atau yang hanya terdapat sedikit klorofil saja. Untuk karotenoid dibagi menjadi 2, ada karoten dan juga xanthofil. Karoten merupakan pigmen yang memberikan atau menyebabkan warna oranye pada tumbuhan, sedangkan xanthofil merupakan pigmen yang menyebabkan warna kuning pada tumbuhan. Masing-masing pigmen ini berbeda sifat dan juga peranannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis klorofil. Yang satu, klorofil A merupakan suatu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrom. Kedua, klorofil B yaitu klorofil kedua yang terdapat pada tumbuhan hijau. Klorofil B juga terikat pada protein di dalam sel.
Klorofil B terdapat pada gangguan hijau, klorofita, dan tumbuhan darat. Yang ketiga, klorofil C, yaitu klorofil yang terdapat pada ganggang coklat serta diatom Bacillariophyta. Keempat, klorofil D, yaitu klorofil yang terdapat pada ganggang merah. Akibat adanya klorofil, tumbuhan dapat menyusun makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor pembawaan. Faktor genetik turut menentukan perkembangan klorofil. Jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil pada daun, maka daun akan menjadi alga. Kedua, cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi pembentukan klorofil. Jika kekurangan cahaya, maka tanaman akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan atau akan menyebabkan penyakit pada tanaman yang disebut dengan klorosis. Yang ketiga, oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka pembentukan klorofil tidak akan terjadi. 4. Temperatur. Pada suhu 30 sampai 48 derajat Celcius merupakan suhu yang baik untuk pembentukan klorofil. Namun suhu yang ideal yaitu 26 sampai 30 derajat Celcius. Air. Pada musim kemarau, banyak klorofil yang mengalami degradasi sehingga membutuhkan banyak air. Karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat dalam bentuk gula digunakan saat proses pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Juga garam-garam mineral dan unsur hara. Materi selanjutnya yaitu teknik deteksi klorofil secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk teknik deteksi secara kualitatif dapat dilihat berdasarkan warnanya. Seperti definisi klorofil memberikan pigmen warna hijau pada tanaman. Jadi semakin hijau suatu daun batang pada tanaman berarti semakin banyak klorofil yang dikandungnya. Kemudian ada teknik deteksi secara kuantitatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknik deteksi klorofil secara kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer yang didasarkan dengan hukum Lambert-Beer. Adapun rumusnya yang pertama menggunakan metode Arnon dengan menggunakan pelarut aseton 85% dan mengukur nilai absorbansi larutan klorofil pada panjang gelombang 663 dan 645 nanometer. Yang kedua menggunakan metode Wintermans dan Demons. Pelarut etanol atau etil alkohol 96% dan mengukur absorbansi larutan klorofil pada panjang gelombang 649 dan 665 nanometer. Selanjutnya kromatografi merupakan salah satu teknis analisis yang terpenting untuk pemisahan campuran senyawa kimia. Pada dasarnya, kromatografi terdiri atas dua fase. Yang pertama fase diam, yang kedua fase gerak. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang spektrofometri. Spektrofometri adalah suatu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya. Nama alat yang digunakan untuk spektrofometri adalah spektrofometer, yang mana alat ini gabungan dari spektrometer dan fotometer. Yang mana spektrometer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sinar spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Sedangkan fotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan dan diabsorpsikan. Demikianlah hasil diskusi kami Tentang klorofil. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.